Saya ingin menyebut Semarang sebagai kotanya Karsten, karena di sana dia meninggalkan jejak arsitekturnya. Secara geografis, kota ini memiliki lokasi paling istimewa dibanding kota lain di Jawa, dengan panorama yang indah dari puncak bukit ke laut. Dengan imbuhan rencana tata kota yang terbukti memiliki wawasan perencanaan kota yang baik, Semarang dipastikan menjadi kota terindah di Jawa. Baik gedung perkantoran maupun perumahan rumah di desa mewakili contoh yang baik. Oke. Mas Yogi, saya mau nanya nih. Kalau Jakarta kita punya Tanjung Priok. Ya. Terus kemudian Surabaya punya Tanjung Perak. Semarang ini agak spesial, namanya Tanjung Emas ya. Nah, kalau kita boleh tahu juga kan pada saat itu Berlaha itu kan pernah menginap di Semarang di kediamannya Thomas Karsten. Dan ada dugaannya nih bahwasanya Thomas Karsten itu menemani Berlaha hingga ke perjalanannya di Bali ataupun Pulau Jawa. Cenderungnya mungkin ada ke arah overtourism sih, gitu. Kalau apalagi konteksnya kayak Bali atau Lombok. Bahkan aku sendiri kadang sejujurnya aja ini, mohon maaf nih, jadi agak males kesana karena yang kita lihat ya bukan Bali yang asli lagi. Jadi kita hanya melihat ya yang apa yang ingin disuguhkan oleh orang-orang yang mungkin ingin mencari duit di sana kan. Jadi kayak sekarang aku ngeliat kok yang rame malah beach club atau apa gitu. Padahal kan yang aku pengen cari kan ya kayak apa namanya, ketenangan suasananya. Dan ketenangan suasana sekarang juga lagi rame nih gara-gara katanya banyak WNA yang banyak bikin ulah. Nah, itu. Adrian Syah Yasin Sulaiman adalah perancang perkotaan asal Jakarta, lulusan tata ruang dari Universitas Breda di Belanda. Ia tertarik dengan perencanaan dan desain mobilitas. Terbukti dengan sederet pengalaman bersama Kereta Api Indonesia, Mumbai First, MRT Jakarta, Kereta Bandara Soekarno-Hatta Railing, dan Institute for Transportation and Development Policy Indonesia. Adrian Syah juga telah sukses melahirkan desain untuk beragam peta transportasi yang saat ini digunakan di kota Jakarta. Adrian Syah aktif dalam organisasi yang mengadvokasi pentingnya mobilitas dan transportasi publik. Yogi Fajri adalah seorang pengusaha lulusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Diponegoro, Semarang. Kecintaannya pada sejarah memotivasi Yogi untuk mendirikan komunitas sejarah Semarang Lopen. Yogi juga terlibat dalam beberapa pameran sejarah di kota Semarang, seperti pameran kuno kini nanti pada tahun 2013 dan pameran Indonesia Bersatulah Indonesia Bersemulialah pada tahun 2016. Ia juga sempat bergabung dengan Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang. Dan saat ini mengelola Bersukaria Tour, sebuah penyelenggara tur di Semarang dan Surabaya. Selamat datang di podcast Berlaha di Nusantara. Saya Yuda Irawan. Hari ini, dalam episode kali ini, saya ditemani oleh Mas Yogi Fajri dan Mas Adrian Yasin Sulaiman. Selamat datang di Berlaha Nusantara dan terima kasih sudah bergabung dengan kita di salah satu episode kita, namanya itu Sang Influencer, di mana episode ini itu adalah salah satu rangkaian atau bagian dari kita untuk memperingati 100 tahun perjalanannya Berlaha, Mi Mysteries, perjalanan Indiaku. Nah, pada saat itu Berlaha melanjutkan perjalanannya dari Bandung ke Yogyakarta naik kereta api. Bahkan pada masa itu, panorama Parahyangan sudah terkenal sebagai salah satu rute kereta api terindah di dunia. Pemandangan-pemandangan yang berlalu di jendelanya diabadikan dalam jurnalnya, seperti gunung-gunung yang megah, hamparan sawah tingkat-tingkat, dan gradasi warna hijau yang beragam. Yogyakarta, 6 April 1923. Namun betapa ganasnya warna bunga-bunga di pohon, lebih ganas daripada yang ada di barat, karena gairahnya juga lebih ganas. Sebab warna adalah gairah. Di antara batang-batang pohon, sawah, dan ladang tebu berkilauan di bawah teriknya sinar matahari, di belakangnya berdiri tegak Merapi, gunung api di Jawa yang paling berkuasa. Selama berada di Jawa dan Sumatera, memang kan Berlaha ini kan beberapa kali menggunakan kereta api dan perjalanannya. Nah, Mas Yogi sendiri kan juga datang ke Jakarta ini kan juga menggunakan kereta api. Ya. Aku tuh pengen tahu kenapa sih Mas memilih kereta api sebagai transportasinya, dan apakah perjalanannya itu seperti yang digambarkan Berlaha tadi? Iya, pertama adalah kenapa saya memilih modal transportasi kereta api, karena menurut saya kereta api itu paling praktis ya, karena secara stasiun-stasiun tuh didesain dekat dengan pusat kota gitu. Jadi kalau kita mau menuju ke suatu kota kayak gitu tuh kayak turun gitu tuh langsung ke pusat kotanya kayak gitu. Jadi lebih enak. Dan kenapa apakah seperti yang digambarkan Berlaha waktu dia berkunjung ke Indonesia di tahun 1923, saya ingin mengingat-ingat sedikit bahwa di tahun itu seperti ramalan Jongko Joyoboyo bahwa suatu hari nanti Jawa akan berkalung besi kayak gitu. Nah, pada saat itu kan
jaringan kereta api di Jawa kayaknya udah sangat masif ya, habis dari ujung barat sampai ujung timur. Dan ya, cuman kalau dari kutipan yang saya baca tadi, Berlaka sepertinya naik kereta api yang Stadspoorwegen yang di tengah. Nah, pemandangannya dapat Merapi, dapat Parahyangan kayak gitu. Kalau saya kan dari utara. Kalau zaman-zaman itu mungkin saya tidak akan nyampe Jakarta tepat waktu karena beda-beda company, bener ya Mas Adrian? Jadi kan jalur yang saya lewati ini perusahaannya beda-beda gitu ya. Kalau Stadspoorwegen kan lewat jalur selatan gitu. Cuman, nah itu kelebihannya naik kereta api adalah kita akan ditawarkan oleh pemandangan-pemandangan yang luar biasa bagus. Kalau misalnya powernya tadi di selatan adalah gunung, lalu lanskap sawah. Kalau di utara, ya itu pesisir laut dan gunung-gunung juga dan juga sawah-sawah juga. Bonusnya adalah daerah pesisir lah. Jadi memang Mas Yogi itu menilai bahwa saya menggunakan kereta api itu akhirnya dihadiahkan oleh view-view yang menarik yang ada di masing-masingnya. Dan juga kan kalau misalnya kita tahu kan Mas Adrian ini kan tergabung dengan Kereta Api Indonesia nih. Nah kalau menurut Mas Adrian sendiri, bagaimana peranan kereta api di Pulau Jawa dalam perkembangan hari ini? Di antara yang kita tahu kan saat sekarang kan jalan-jalan bebas hambatan tuh udah tersebar dimanapun, dan juga kan apalagi harga pesawat itu udah benar-benar murah menjauh kemana-mana gitu ya. Nah menurut pandangan ini gimana? Sebelumnya saya berterima kasih ke Mas Yogi untuk jasa kereta api. Loyal customer lah. Jadi customer loyal gitu ya. Ya, tapi memang kalau misalkan kita tilik dulu sejarahnya, ya Jawa ini tidak akan terbentuk seperti sekarang tanpa kereta api. Mas Yogi juga datang dari tempatnya kereta api di Jawa mulai. Jadi di kereta api itu di Jawa itu dari tahun 1867 ya, lebih 150 tahun lebih. Dan ya memang awal tujuannya untuk mengangkut barang-barang komoditas dan segala macam, tapi akhirnya berkembang untuk menjadi sarana transportasi yang sempat digunakan sangat populer gitu ya sama semua kalangan. Ya setelah Indonesia merdeka mungkin agak sedikit redup karena ada kompetisi dari banyak faktor, sektor gitu, dari sektor jalan bus segala macam. Dan sekarang ya mungkin kalau dari konteks sekarang sedang ada ya zamannya renaissance dari kereta api di Indonesia secara modern ya. Mungkin kita sudah melihat perkembangan besar kereta api dalam waktu 10 tahun terakhir. Ada transformasi yang besar yang dilakukan, dan mungkin ya kita lagi melihat nih hal-hal yang sebenarnya ditinggalkan atau hal-hal yang mungkin dilihat oleh Pak Berlaka dulu gitu ya. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya ingin kembali diperlihatkan gitu, bahwa tadi di state bahwa ya pemandangan Parahyangan yang sangat eksotis dan segala macam. Itu ada hal-hal yang kita rasa mungkin menjadi nilai tambah yang sebenarnya juga harus bisa dikembangin terus gitu ya di kereta. Makanya kalau misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir ada banyak sekali perkembangan dari segi layanan, ada kereta-kereta yang sifatnya kayak luxury, ada panoramik. Tahun ini baru ada yang kacanya tuh panoramik yang beneran bisa ngelihat. Itu mungkin kalau Pak Bella naik kereta itu mungkin dia akan lebih maksimal lagi ngelihat pemandangan Parahyangan. Iya, akan menikmati lebih lama lagi menikmatinya gitu ya. Tapi memang intinya sih kalau tadi dibandingkan dengan ya udara atau jalan, ya tadi plus minusnya ada banyak ya. Plusnya tentunya kereta stasiunnya kan didesain oleh Belanda pada zaman dulu. Stasiunnya pasti di tengah kota, semua stasiunnya, kecuali mungkin stasiun-stasiun yang baru. Itu udah nilai plus ketimbang kita naik pesawat. Kan sekarang kayak misalkan Jakarta ke Jogja aja naik taksi itu cuma 6 jam. Dan itu dari pusat kota ke pusat kota. Sekarang kalau misalkan kita naik pesawat, misalkan dari berangkat dari Jakarta kita harus ke Soekarno-Hatta dulu, terus ya mungkin pesawatnya mungkin cuma nggak sampai sejam, tapi kita persiapannya ke sana agak lama. Terus sekarang bandaranya ya Jogja yang baru jauh kan, akhirnya ada kereta, naik kereta juga tuh dari stasiun, dari bandara ke stasiun ke pusat kotanya. Jadi sampai sekarang itu sih yang masih kita coba dorong gitu, bahwa ya kereta api ini sebenarnya masih bisa jadi primadonanya gitu, bahwa ya mungkin sekarang akan ya improvementnya akan terus berjalan. Kereta makin cepat juga lagi ada, ya sekarang ada kereta cepat lagi kita, ya, semoga tetap dibuka gitu. Mudah-mudahan. Nah, jadi memang pada akhirnya kan memang kelebihan dari penggunaan kereta api menurut Mas Andrian ini adalah dia posisi stasiunnya itu tepat dari titik keramaian atau titik kota. Di beberapa kota itulah kenapa jangkauannya lebih baik ketimbang kita menggunakan misalkan jalan bebas hambatan ataupun melalui bandara mungkin. Semarang, 31 Mei 1923. Saya ingin menyebut Semarang sebagai kotanya Karsten, karena di sana dia meninggalkan jejak arsitekturnya.
Secara geografis, kota ini memiliki lokasi paling istimewa dibanding kota lain di Jawa, dengan panorama yang indah dari puncak bukit ke laut. Dengan imbuhan rencana tata kota yang terbukti memiliki wawasan perencanaan kota yang baik, Semarang dipastikan menjadi kota terindah di Jawa. Baik gedung perkantoran maupun perumahan rumah di desa mewakili contoh yang baik. Oke. Mas Yudi, saya mau nanya nih. Kalau Jakarta kita punya Tanjung Priok. Ya. Terus kemudian Surabaya punya Tanjung Perak. Semarang ini ada spesial, namanya Tanjung Emas ya. Nah, kalau kita boleh tahu juga kan pada saat itu Berlaha itu kan pernah menginap di Semarang di kediamannya Thomas Karsten. Dan ada dugaannya nih bahwasanya Thomas Karsten itu menemani Berlaha hingga ke perjalanannya di Bali ataupun Pulau Jawa. Nah, kalau yang aku tahu itu kan kayaknya Mas ini pernah buat sebuah pameran Indonesia Bersatulah, Indonesia Bermulialah, yang dimana itu didedikasikan untuk Thomas Karsten. Nah, menurutnya Mas ini pendapat Anda sendiri adalah pernyataan Berlaha bahwa Semarang adalah kotanya Karsten. Iya. Itu pendapatnya Mas gimana? Kayaknya itu tidak berlebihan ya, karena kita melihat Hendrik Petrus Berlage yang mengunjungi Semarang pada tahun 1923 itu kondisi di mana Karsten sudah sangat settle di Semarang. Dan kalau tadi disebutkan waktu kutipannya adalah kota yang istimewa dengan bukit dan pemandangan agaknya tidak berlebihan juga, karena kediaman Karsten waktu itu memang dia di daerah Heuvelstad atau di daerah atas Semarang atas, di mana itu adalah kota pengembangan baru. Sejak pemerintahan Kota Praja dibentuk tahun 1906, memang ada upaya-upaya dari Dewan Kota di Semarang itu untuk membawa Semarang yang sudah ada, yang di daerah Benedikstad atau daerah Semarang bawah ini, untuk dibawa ke daerah perbukitan di selatan, karena dianggap lebih bagus dan penataan kotanya bisa lebih dikembangkan lebih baik lagi, karena dianggap waktu itu di Semarang bawah itu planningnya agak kurang baik kayak gitu. Nah, penataan kota ini yang melakukan adalah si Thomas Karsten ini. Thomas Karsten menjadi advisor, menjadi penasehat dari Dewan Kota Praja, dan juga bahkan beliaunya sendiri yang melakukan perencanaan kota untuk di kota Semarang atas, di daerah Candi Baru, di New Candi ini. Nah, dan juga waktu itu kalau secara karya arsitektur, Karsten di tahun 23 itu berarti sudah menelurkan karya gedung Nilmai, yang mana gedung dengan arsitektur modern pertama di kota Semarang, yang beton. Dan juga kami di Semarang menganggap bangunan itu sebagai gedung dengan elevator pertama kayak gitu. Itu karena rancangan Karsten, dan ya tidak berlebihan kalau misalnya Berlage menyebut kota Semarang ini kotanya Karsten, karena Karsten memang membawa banyak pengaruh dari segi tata kota dan juga arsitektur di kota Semarang, di mana nantinya setelah tahun 23 setelah lepas Berlage berkunjung itu akan ada karya-karya Karsten yang monumental lainnya yang dihasilkan kota Semarang, seperti gedung pertunjukan Subokarti, Pasar Johar, Sekolah Kartini, dan lain sebagainya. Borobudur 11 April 1923. Kota yang pada awalnya adalah pusat kebudayaan dengan jiwa telah berkembang pesat menjadi monster yang tidak tahu harus melakukan apa. Ketidakterbatasan lalu lintas membahana dalam hiruk-pikuk yang pesat. Sang metropol melahap semua kecerdasan dan kini berupaya mengusir roh-roh yang telah dipanggilnya. Oke, Mas Adrian, saya kan tahu bahwasanya aglomerasi Jakarta ini selama setengah abad terakhir itu tuh udah mulai berkembang di segala arah. Yang tentunya juga kita bisa sebut sebagai kota tumpah ruah, yang membentuk kota-kota satelit nih di Jakarta. Tapi ini kita sebagai warga Jakarta justru malah mengeluhkan di jam kerja. Kalau misalnya tuh Jakarta tuh selalu lekat dengan kemacetan, itu kan kemacetan, keramaian dan sebagainya. Apalagi kan kalau boleh tahu ya Mas Adrian ya, sejak 2016 ini kan Mas Adrian menjadi agen influencer yang memang mengkampanyekan penggunaan transportasi publik, gitu kan. Menurut Mas Adrian sendiri, kenapa sih akhirnya banyak masyarakat yang kalau saya bilang tuh enggan dan nggak mau untuk beralih ke transportasi publik, walaupun kalau kita lihat kita udah mulai lelah dengan kemacetan Jakarta. Menurut Mas sendiri gimana? Pak Berlage tahun 1923 ngomong Batavia aja udah monster, gimana sekarang? Iya, sekarang kan sekarang Mungkin ya. bakalan stres nggak bisa stres lagi beliau. mungkin tidak akan melanjutkan perjalanannya. Udah cukup aja kayak gitu. Udah cukup saja sampai Batavia. Sebenarnya sih memang ada banyak sekali faktor ya, mengapa orang
ya kecenderungannya angka naik transportasi umum, atau malah kalau misalkan lihat data menurun memang penggunaan transportasi umum dalam waktu 20 tahun terakhir. Kalau nggak salah data sebelum pandemi itu dari ada sekitar 100 juta perjalanan yang diambil di Jabodetabek. Jabodetabek itu 34 juta penduduk, segede Belanda, segede tempatnya awalnya pabrik segitu ya. Jadi hanya 8% yang hanya menggunakan transportasi umum. Kenapa demikian? Karena salah satu faktor utama adalah tentunya aksesibilitas ke public transport itu sendiri. Nggak sampai 50% penduduk Jabodetabek itu punya akses ke transportasi umum yang sebasic angkot aja mungkin nggak ada. Jadi ya by default mereka terpaksa, bukan mereka mau naik mobil, kebanyakan dari kita terpaksa untuk menggunakan kendaraan pribadi karena ya satu nggak ada aksesnya. Kedua mungkin ya dari segi kenyamanan, mungkin ada transportasi umum tapi aksesibilitas kesananya masih nggak bagus, terus lama, headway-nya nggak bagus, terus sekarang mungkin lagi ada isu ya KRL-nya sangat ramai dan sampai mejret gitu istilahnya, yang membuat orang ya makin enggan gitu ya. Dan ini semua adalah kalau misalkan aku tarik sejarahnya lagi ke zaman Pak Berlah bilang Batavia Monster. Mungkin dia malah justru ke zaman Batavia itu paling teratur. Paling teratur. Oke. Jadi kenapa demikian? Kenapa aku bisa bilang demikian? Karena embrio transportasi yang ada dibangun pada tahun 1923 itu adalah yang kita punya sekarang beneran. Sama sekali nggak ada ekspansi apa-apa. Jalur kereta yang kita punya sekarang adalah jalur kereta yang dibangun oleh Belanda. Dulu mungkin malah di Batavia ada tram listrik yang katanya pertama di daerah Asia. Bahkan lebih duluan dari Belanda gitu. Belanda punya tram listrik 18 sekian, kita udah duluan nih, jadi kunci percobaan kayaknya sih. Jadi malah udah jadi jewelnya gitu loh. Dan pada zaman kolonial sendiri, mereka juga sudah tadi ketika berbicara aglomerasi, mereka sudah melihat masalah itu akan terjadi gitu. Apalagi sejarahnya pun kan sudah berkata demikian. Jakarta tuh udah pindah berapa kali kan dari Benediktstad, terus pindah ke daerah Menteng, ke Kruiswijk, terus pindah lagi dan bahkan ya waktu itu pemerintah koloni malah memindahin ibu kota ke Bandung. Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota itu adalah bukan hal yang baru lah sebenarnya. Dan sudah direncanakan dengan baik. Makanya ya pada saat itu sudah dicoba direncanakan membangun kota-kota baru kayak Menteng, terus Kebayoran, bahkan kota-kota baru yang lain di sekitar Jakarta karena mereka sudah mengantisipasi hal itu. Tapi yang terjadi adalah Indonesia merdeka, terus ya semua ilmuwan, semua orang-orang yang mungkin paham soal tata kota pada akhirnya kan diusir tahun 1957 suatu Christmas ya, Black Christmas. Dan pada akhirnya kekosongan ilmu itu diisi sama orang-orang ahli urban Amerika yang cenderungan pada waktu itu yang mengacu pada suburbanisasi, terus karakter dependensi. Mereka melihat mobil adalah salah satu masa depan dan suburban adalah salah satu masa depannya juga. Jadi pada akhirnya ya kita mengadopsi itu, dan yang kita lihat sekarang ya adalah hasil dari itu. Jadi ada sedikit kita bisa melihat kota-kota yang didesain dengan bagus nih, kayak sekarang di daerah Menteng ke kota, tapi tiba-tiba kita disajikan juga dengan kawasan suburban gitu di Jakarta yang notabene 2/3 dari total penduduk Jabodetabek itu tinggal di sana gitu. Jadi ya otomatis orang pasti akan naik kendaraan pribadi, apalagi kalau misalkan nggak ada akses kendaraan umum yang bagus. Jadi memang pada akhirnya tuh dari menurut Asdian sendiri adalah ketidaksiapan yang punya wewenang untuk menyediakan transportasi umum dan juga advokasi atau promosi dari penggunaan kendaraan pribadi gitu ya. Yang jelas kalau aku sih kalau katanya itu sering nggak juga sih. Tanda kutip pada akhirnya kan. Yang kita coba dorong adalah untuk ya tadi mendorong penggunaan transportasi umum. Kalau misalkan kita aku sendiri bersama Transport for Jakarta ya, komunitas yang aku coba bangun itu mencoba mempromosikan transportasi umum itu melalui informasi. Jadi kita kasih tahu nih ada loh Transjakarta depan rumah kalian. Ini ada KRL loh yang cuma 5 menit sekali. Jadi minimal tuh orang tuh terinformasi. Kadang-kadang orang setidak tahu itu. Mungkin mereka rumahnya depan halte, tapi mereka nggak tahu halte itu busnya apa, kemana. Yang itu kadang yang menjadi hal yang membuat orang tuh jadi enggan. Sebab sesimpel itu. Jadi makanya kita coba mulai dari situ. Mengadvokasi ya, melalui informasi pelan-pelan, kasih tahu orang-orang bahwa nih ada perkembangan yang bagus loh kita untuk naik transportasi umum. Tapi dari itu waktu itu Anda padahal itu sempat melihat kita negatif orang barat.
Dia bilang bahwasanya orang Barat itu dangkal, materialistis, egosentris, bahkan hedonistik. Tapi kali ini bukan mengenai penguasa kolonial, melainkan perilaku turis. Gitu. Singaraja 17 Mei 1923. Tapi sekarang jalan melingkar itu telah siap. Sebuah kata yang mengerikan untuk diucapkan. Mobil-mobil dan bus pariwisata akan segera beroperasi. Dari sudut pandang teknik lalu lintas, hal ini berarti gangguan damai. Namun secara budaya adalah serangan musuh. Dan bencana yang tidak dapat dihindari ini bakal menjadi kehancuran spiritual, terutama untuk pulau tersebut. Karena di sana masih ada budaya, dan untungnya belum ada peradaban yang kita kini tahu artinya. Selain itu, para wisatawan pada umumnya tidak bermaksud mengamati sesuatu yang dilihatnya. Jenis ini hanya pergi ke sana untuk berada di sana. Nah, kalau aku boleh merespon ya Mas Adrian dari ucapan beliau itu, kalau bahwa dia bilang bahwasanya mobil-mobil dan bus pariwisata itu akan beroperasi. Nah, menurut Mas Adrian sendiri, menurut aku ramalan ini udah terjadi belum sih hari ini? Pasti lah, tentu lah. Terlihat ya, Terlihat sangat terlihat lah. Mungkin dari zaman Hindia Belanda, kalau yang aku lihat memang pariwisata tuh lumayan mulai didorong ke zaman segitu. Orang zaman itu aku masih ingat banget, ada iklan, ayo ke Jawa, hanya 36 jam dari Singapura naik kapal. Oh iya benar ada juga tuh. 36 jam aja. 36 jam sehari lebih loh. Dan buat mereka itu adalah hal yang sangat ya menarik gitu. Menarik, dan mungkin tadi didorong oleh dengan adanya akses yang lebih baik ya, dengan adanya kereta api. Mungkin untuk Bali tadi infrastruktur yang dibangun ya tentu akan sangat menarik orang untuk datang ke Bali, apalagi waktu itu mungkin gak terbuka gitu informasi. Sekarang kalau mungkin sekarang ya aku melihat cenderungnya mungkin ada ke arah overtourism sih gitu. Kalau apalagi konteksnya kayak Bali atau Lombok. Bahkan aku sendiri kadang sejujurnya aja ini, mohon maaf nih, jadi agak males kesana karena yang kita lihat ya bukan Bali yang asli lagi. Jadi kita hanya melihat ya yang apa yang ingin disuguhkan oleh orang-orang yang mungkin ingin mencari duit di sana. Jadi kayak sekarang kalau aku melihat kok yang rame malah beach club atau apa gitu. Padahal kan yang aku pengen cari kan ya kayak apa namanya, ketenangan suasananya. Dan ketenangan suasana sekarang juga lagi rame nih gara-gara katanya banyak WNA yang banyak bikin ulah. Nah itu. Nah itu mungkin hal-hal yang Pak Belaka dulu mungkin coba untuk yang dia coba melihat bahwa ternyata ini kejadian, dan mungkin kalau tidak dikontrol malah ke arah yang sangat berbahaya sih jujurnya aja. Iya. Tapi menurut Mas Adrian sendiri ada nggak sih alternatif transportasi wisata yang memang bisa memaksimalkan aspek pengalaman tapi secara personal dari pandangannya Mas Adrian? Kalau secara personal ya kereta api. Kalau ada di Bali mah sangat. Dulu sih ada wacana untuk membuat kereta api di Bali ya, cuman mungkin aku nggak tahu sekarang. Malah mau pengen bangun jalan tol di sana. Betul ya. Ini. Tapi ya kalau aku ya secara personal ya menjawab kereta api sebagai salah satu hal moda yang sangat bisa massal dan personal di waktu yang bersamaan. Kenapa demikian? Karena ya semua penumpang itu mereka punya cerita masing-masing. Kita misalkan naik satu kereta Taksaka ke Jogja gitu ya, mereka semua penumpangnya mungkin punya cerita masing-masing. Mungkin ada yang pengen kerja, ada yang ke pacarnya, ada yang mau pulang kampung, ada yang mau liburan. Dan kadang itu aku ya melihatnya sebagai suatu hal yang menarik gitu. Jadi dengan adanya infrastruktur yang baik, justru kita akan membuka khazanah yang lebih besar gitu pada orang-orang untuk bercerita. Aku nih kadang malah jadi sering ngelihat YouTube orang luar negeri nih naik kereta. Oh ini ternyata mereka pengalamannya kayak gini naik kereta. Sampai orang-orang Thailand YouTube di Facebook di nge-vlog YouTube itu pakai bahasa mereka sendiri. Aku juga ngerti, tapi aku ngeliat mereka bahwa ya itu berhasil gitu tentunya untuk membuat sebuah cerita yang mungkin bisa personal buat mereka, tapi satu sisi juga bisa secara lebih efektif gitu ya untuk menggerakkan penumpang. Jadi ya mungkin doakan saya dalam waktu kita mungkin ada kereta di Bali. Sekarang baru ada nih di Makassar. Baru Sulawesi baru buka. Ya tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa tahun atau dekade ke depan bisa jadi ada kereta juga di pulau-pulau lain gitu. Ya kalau ngomong soal kereta kan soalnya itu tentang kepada perjalanan kita ke suatu tempat.
kalau aku boleh tahu kan memang Mas Yogi ini kan sempat mengelola Bus Sukaria Tour ya. Nah itu yang saya tahu itu adalah penyelenggara tour dengan tema-tema khusus serta konsep berinteraksi langsung dengan masyarakat. Itu memang kan tujuannya untuk memberikan semacam pengalaman pariwisata pengalaman ya, gitu ya Mas ya. Nah menanggapi pernyataan beliau ini, kayak bahwa wisatawan itu umumnya nggak bermaksud untuk mengamati, hanya untuk di sana atau misalnya berada di sana sebagai checking the bucket listnya mereka itu. Tapi menurut Mas sendiri, bagaimana sih minat masyarakat secara umum atau secara khusus wisatawan itu terhadap program wisata yang waktu itu Mas kelola? Dari sekarang kita, untungnya saya di Bersukaria didukung oleh rekan-rekan yang punya semangat yang sama kayak gitu ya Mas ya, untuk bagaimana melihat Semarang ya kayak ini, kayak checking the bucket list Semarang apa kayak gitu, paling cuma tempat transit doang kayak gitu. Nah kita ingin mencoba orang-orang untuk mengeksplor Semarang kayak gitu dari cerita-ceritanya, dari khazanah kulinernya atau khazanah budayanya kayak gitu, dan juga wisata sejarahnya pastinya dari cerita-cerita itu. Dan ya alhamdulillah sih so far kebanyakan anak-anak muda ya itu suka sih sama konsep wisata yang seperti ini, kayak menjauh mengeksplorasi kotanya sendiri. Dan biasanya juga banyak orang-orang pendatang kayak gitu yang entah yang kuliah atau bekerja kayak gitu, oh ternyata Semarang punya ceritanya kayak gini. Itu kita ada beroperasi di walking tour itu setiap weekend, itu banyak yang berminat untuk mengikuti walking tour kami. Dan menyambung ini yang soal wisata cuman, kalau sekarang istilahnya cuman, kalau tadi Berlage menggambarkan mereka cuma datang, cuma pengen lihat-lihat aja terus balik. Kan sebenarnya sama kayak sekarang, mereka cuma datang, pengen selfie doang, terus habis itu balik. Nah, kadang-kadang tour operator yang mengelola wisata itu mendesainnya seperti itu kayak gitu, kayak mereka tempat-tempat yang instagramable atau kayak gimana, cuman untuk yang itu. Dan salah satu kuncinya sebenarnya, ya saya setuju banget ya, itu transportasi umum yang baik, infrastruktur yang bisa menjangkau ke semua daerah, itu akan memperpanjang durasi tinggal dari wisatawan ini, karena mereka tahu akses, jadi sesimpel teredukasi, ini ada jalur ke sini, ada jalur ke sini. Karena tanpa itu mereka pakai kendaraan pribadi, mereka akan terkejar waktu. Ya akhirnya wisatanya ya cuman yang hanya checking the bucket list itu tadi. Banyak kalau itu sudah ada infrastruktur transportasi yang mendukung, sewaktu-waktu mereka bisa mengunjungi itu secara reliable, tepat waktu juga. Jadi ya kuncinya memang ada di transportasi umum yang untuk semua kalangan itu terjangkau dan aksesibilitasnya bagus. Jadi menurut Mas Yogi itu kan memang orientasi dari tempat tur atau berwisata itu kan akhirnya berbeda. Yang awalnya kita mengamati, kemudian ada yang pengen memperhatikan, tapi pada akhirnya sekarang itu jadi lebih untuk menikmati dan selfie dan Instagramable, etc. Terus juga kan dari Mas Yogi bilang juga terkait kepada mungkin jangkauan kita untuk menjangkau beberapa spot itu yang menurutnya tuh lebih baik menggunakan si umumnya di kota tersebut ketimbang kendaraan pribadi gitu ya. Iya. Oke. Oh iya, siap. Tadi ada Batavia 26 Maret 1923. Perjalanan melalui kota yang berantakan adalah suatu kenikmatan yang aneh. Keramaian dan warna cerah yang oriental, terutama di kawasan Cina, dengan rumah-rumah yang selalu berwarna merah hijau dan papan alamat yang selalu berwarna hitam emas. Rasanya ingin luntang-lantung di antara kerumunan itu untuk mengamati semua dan menggambarnya. Nah, melalui kutipan tersebut kan memang Berlage itu kan banyak sekali merekam perjalanannya atau pengalamannya itu kan melalui mungkin tulisan ataupun sketsa ataupun kadang lainnya juga. Nah, kemudian tuh keduanya itu tuh dipublikasikan dalam beberapa kesempatan ke depannya. Nah, kalau aku pengen kepo tentang Mas Adrian nih. Mas Adrian kan kalau saya lihat di sosial medianya kan emang paling suka bereksplorasi kota-kota baru, terus pengen coba lihat negara baru gitu kan. Nah, aku pengen tahu dari Mas Adrian sendiri tuh media apa sih yang Mas Adrian gunakan untuk merekam pengalaman-pengalaman itu? Ya, kalau zaman sekarang ya pasti handphone lah ya. Handphone itu medianya. Handphone. Aku masih ingat buat awal-awal aku suka traveling tuh, aku selalu bawa kamera SLR seperti itu. Yang dilihat ini kayak gue ini paling turis banget ya, kayak paling keren gitu. Paling keren. Tapi jadi males karena kelihatan banget tuh turis gitu. Pada akhirnya ya iPhone yang sekian aja tuh udah bisa capture itu ya. Ya itu sangat memudahkan yang jelas ya. Tapi memang untuk nge-share-nya mungkin aku nggak bikin diary kayak Pak Berlage, nggak bikin jurnal.
Di Twitter mungkin kadang sharing, tapi aku juga bukan orang yang kadang tuh orang suka nanya, aku memang udah visit lumayan banyak negara. Orang tuh pada nanya kenapa sih lu nggak bikin vlog aja di YouTube atau nggak bikin apa? Aku sendiri kadang bertanya sih, kenapa nggak bikin ya gitu ya. Kenapa nggak bikin? Tapi aku berpikir lagi, aku sih selalu merasa trip yang aku lakukan itu kan personal trip yang memang aku lakukan untuk menikmati sendiri gitu. Dan kadang merasa agak effort gitu, kayak aku harus bawa kamera kemana-mana terus vlog gitu. Harus prepare gitu ya. Prepare gitu. Ya. Padahal ya aku cuma pengen jalan-jalan naik kereta aja keliling. Jadi pada akhirnya mungkin itu hal yang membuat aku mungkin kalau semua fotonya ada di HP gitu, tapi tidak di-share secara langsung. Mungkin kalau sekarang karena lumayan aktif di Twitter ya, aku mulai lumayan sharing. Kayak kemarin baru traveling sendiri, solo travel ke Laos ya, aku nge-tweet aja ini hari ini lagi kemana. Dan itu mungkin kadang juga kalau ternyata ya memang menjadi hal yang membuat orang jadi tertarik gitu untuk ikut bertualang juga, karena mereka akhirnya tahu informasi, dikasih tahu mungkin kayak tadi Mas Yogi bilang ya, akses transportasi umumnya mungkin belum ada. Di situ aku datang berfungsi untuk kasih tahu nih, di Laos sekarang udah ada kereta cepat loh. Dan akhirnya orang-orang pada terjun sekarang bisa ke sana cepat gitu. Akhirnya the word of mouth mana yang akhirnya membuat orang mungkin lebih tertarik sih. Ya memang ya walaupun tidak kesana banget, tapi ya dikit-dikit lah itu sih. Iya, itu lebih baik gitu ya. Kalau Mas Yogi sendiri gimana untuk merekam pengalamannya Mas Yogi? Oh iya, sama sih, pakai HP juga, itu paling praktis dan bersyukur dilahirkan di kondisi yang sekarang yang muda kayak gitu. Masih ingat banget dulu zaman sering saya udah sejak dulu seneng dulu suka kayak gitu, cuman dulu kayak zaman SMA gitu HP masih jelek, masih belum bisa mendokumentasikan. Kadang-kadang aduh bangunan ini tahu-tahu beberapa ini tahun udah hilang kayak gitu, udah rubuh kayak gitu. Nah kalau saya cuman kalau tadi kan disimpan fotonya, kalau saya memang senang bikin artikel narasi kayak gitu, jadi setiap komik saya ceritain pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan perjalanan, terus catatan apa sih yang menarik untuk dibagikan ke teman-teman di sosial media saya. Oke, jadi kalau aku boleh nanya kan berarti kan memanfaatkannya menggunakan handphone dan sebagainya. Tapi memang kalau dari Mas Yogi itu caranya tuh gimana sih Mas Yogi memanfaatkan platform itu, sosial medianya itu, dan mungkin apakah itu sebagai tempat untuk berbagi kah, atau memang ada tujuan khusus lainnya kah, atau memang untuk urusan pribadi aja, pengen sharing atau gimana? Kalau dari Mas gimana cara? Kalau pengen sharing udah pasti, dan itu berawal dari keresahan sih Mas, karena dulu saya pernah ada pengalaman untuk mengadvokasi sebuah bangunan cagar budaya kayak gitu, dan itu kayak gagal kayak gitu, bangunannya tetap hilang, dan akhirnya sebagai masyarakat Indonesia yang agak gimana ya kalau urusan heritage ya, kayak power kita tuh kayak kurang kayak gitu, kecuali kita punya power yang gede kayak gitu. Akhirnya ya saya ya dari sosial media aja, paling nggak saya narasinya ada, saya melakukan riset, teman-teman tahu, paling nggak yang melalui sosial media suatu hari bisa dibaca. Jadi suatu ketika misalnya celakanya memang bangunan itu akan hilang, tapi memorinya paling nggak saya ada, dan narasi itu paling nggak orang-orang tahu kayak gitu. Jadi ya, atau mungkin sekarang ada istilah juga the power of netizen gitu. Saya juga berharapnya suatu ketika postingan saya kalau misalnya itu akan terancam, bangunan sejarah bisa menjadi harus diselamatkan. Harus diselamatkan gitu ya. Kalau Mas Adrian sendiri gimana? Yang pertama mungkin sebagai referensi sih, jelas. Ini aku pengalaman kerja ya. Jadi kalau di kereta tuh aku ya pastikan aku selalu butuh referensi apalagi kalau misalkan tuh hal-hal yang berbau fasilitas, mungkin signage, design segala macam. Traveling itu membuat aku terbuka terhadap referensi-referensi, dan ketika ditanya, Mas referensi mana? Ini ada Pak. Saya jalan ke mana? Ini ada foto. Oh iya, lanjut. Jadi kadang itu sangat memudahkan aku memudahkan aku untuk mencari inspirasi dengan adanya tadi foto-foto yang aku ambil. Dan tentunya juga menjadi hal yang bisa aku sharing juga ke orang, bahwa misalkan ya mungkin kalau di Jakarta, kalau misalkan kita lihat sudut pandang mobilitas ya, kita kan sudah terpaku dengan kondisi kita yang sekarang, mungkin pakai mobil, pakai motor. Padahal negara lain tuh nggak kayak gitu. Dan kadang hal itu yang pengen aku tunjukkan, bahwa ya ketika aku misalkan jalan ke Singapura atau ke Tokyo, aku yang mencoba menjadi orang nggak kayak turis. Aku menempatkan diriku sebagai orang yang ya kayak tinggal di sana, sebagai lokal naik
keretanya, naik public transportnya ke sana kemari, dan aku tunjukin ke orang di Indonesia minimal lah bahwa ya there's another world that exists yang berbeda banget yang bisa kita contoh gitu sih. Jadi ya dengan ada social media sekarang ini ya itu ya aku sendiri aja nggak bisa expect ternyata aku bisa membantu share sebanyak itu untuk membuat orang yang lebih minimal lebih terbuka ya untuk informasi sih. Kayaknya memang kita mesti jadwalin untuk Kepling baru deh buat Tentu untuk wajib. mengaktualisasikan ini semua. Tapi pokoknya saya jujur terima kasih banyak kalau udah mau sharing sama kita di Budaya Nusantara. Terima kasih.